Selamat siang, perkenalkan nama saya Arnoldus Ende Flores. Di sini saya akan menjelaskan tentang persaingan usaha tidak sehat. Jadi persaingan usaha yang tidak sehat adalah persaingan yang dilakukan antar pelaku usaha dalam memproduksi barang dan atau jasa secara tidak jujur atau melawan hukum dan menghambat persaingan usaha. Persaingan usaha yang tidak sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang anti monopoli dan perdagangan tidak sehat. Pada intinya, undang-undang ini dirancang untuk mengoreksi tindakan-tindakan dari para pelaku usaha yang menguasai pasar. Karena posisi mereka yang lebih dominan, maka mereka dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk berbagai macam kepentingan dan untuk keuntungan bagi usaha mereka. Dengan lahirnya undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, maka kemudian lahirlah koridor-koridor hukum yang mengatur ketika terjadi suatu persaingan usaha yang tidak sehat antar pelaku usaha. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat ini adalah salah satunya adanya suatu keadaan yang dapat menguntungkan bagi para pelaku usaha dan dimanfaatkan demi kepentingan dan keuntungan dari si pelaku usaha tersebut. Meskipun pada akhirnya kegiatan tersebut akan merugikan bagi pelaku usaha yang lain. Adapun jenis-jenis dari persaingan usaha yang tidak sehat yaitu ada 3. Yang pertama adalah kartel atau hambatan horizontal. Jadi kartel ini adalah perjanjian yang secara tertulis ataupun tidak tertulis yang dilakukan antara pelaku usaha yang dilakukan untuk mengendalikan produksi atau pemasaran barang dan atau jasa sehingga diperoleh harga yang tertinggi. Kartel berupaya untuk memaksimalkan keuntungan dari para pelaku usaha, yang mana kartel merupakan suatu persaingan yang paling banyak merugikan masyarakat. Sehingga kartel ini pada undang-undang monopoli yang terdapat di banyak negara itu dilarang dan tidak diperbolehkan sama sekali. Hal tersebut dikarenakan kartel dapat merubah struktur pasar menjadi monopolistik. Persaingan usaha yang tidak sehat yang kedua adalah perjanjian tertutup atau exclusive dealing. Jadi perjanjian tertutup ini adalah perjanjian antara produsen dengan pengecer yang menyatakan bahwa pengecer hanya boleh untuk menjual barang dengan merek tertentu. Dalam kasus ini, pengecer dilarang untuk menjual barang dari merek lain. Dan persaingan usaha tidak sehat yang terakhir adalah merger. Jadi merger ini adalah penggabungan antara dua pelaku usaha atau lebih menjadi satu pelaku usaha. Merger ini dapat menjadi suatu pengambil alihan atau akuisisi apabila penggabungan tersebut tidak diinginkan oleh pelaku usaha yang digabung. Dua atau lebih pelaku usaha yang bergabung akan menciptakan integrasi horizontal. Sedangkan apabila dua pelaku usaha yang menjadi pemasok pelaku usaha lain, maka akan terjadi integrasi vertikal. Nah, dampak dari persaingan usaha tidak sehat ini akan dirasakan oleh konsumen, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Bahkan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara eksplisit menyebutkan konsumen atau kata pembeli untuk mempertegas perlindungan konsumen dari dampak persaingan tidak sehat tersebut. Contohnya adalah kartel yang akan langsung mengurangi kesejahteraan masyarakat dengan harga barang yang mahal dan tidak kompetitif. Perilaku penyalahgunaan posisi dominan akan berdampak kepada konsumen berupa semakin terbatasnya pilihan yang tersedia di pasar dan tentunya harga yang harus dibayar tidak kompetitif. Sekian penjelasan dari persaingan usaha tidak sehat dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.